Pembelian pesawat komersial adalah salah satu bisnis terbesar, paling kompleks, dan paling tidak terlihat dalam ekonomi global. Maskapai penerbangan tidak hanya masuk ke toko, memilih model, dan menulis cek. Keputusan tersebut melibatkan perkiraan jumlah penumpang, harga bahan bakar, rute masa depan, biaya perawatan, ketersediaan pilot, akses ke kredit, peraturan lingkungan, reputasi produsen, dan bahkan geopolitik. Proses ini biasanya dimulai di kantor perencanaan armada, di mana pertanyaan yang tampaknya sederhana dipertimbangkan. Pesawat apa yang akan dibutuhkan perusahaan dalam 5, 10, atau 15 tahun ke depan? Jawabannya bergantung pada variabel yang terus berubah. Jika suatu wilayah berkembang, lebih banyak kursi dibutuhkan. Jika harga bahan bakar naik, pesawat yang lebih tua menjadi mahal. Jika rute jarak jauh baru muncul, pesawat dengan jangkauan lebih jauh dibutuhkan. Jika bandara menjadi padat, mengoperasikan pesawat yang lebih besar menjadi menguntungkan. Jika permintaan melemah, armada yang terlalu ambisius dapat menjadi jebakan. Analisis pertama bersifat operasional. Maskapai membandingkan jaringan yang ada saat ini dengan jaringan yang ingin dibangun. Pesawat berbadan sempit seperti Airbus A320 atau Boeing 737 cocok untuk rute jarak pendek dan menengah dengan frekuensi tinggi dan biaya yang relatif terkontrol. Pesawat berbadan lebar seperti Airbus A350, Boeing 787, atau Boeing 777X dibenarkan ketika perusahaan perlu melintasi samudra, mengangkut lebih banyak kargo, atau menghubungkan hub internasional utama. Keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada jarak. Kepadatan penumpang, harga tiket rata-rata, kapasitas kargo, cuaca bandara, ketinggian landasan pacu, dan batasan kebisingan juga penting. Lapisan kedua adalah ekonomi. Pesawat modern menjanjikan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, perawatan yang lebih sedikit, dan keandalan yang lebih tinggi. Tetapi juga membutuhkan investasi yang besar. Maskapai menghitung biaya per kursi, biaya per jam terbang, dan total biaya kepemilikan. Pada rute pendek, pesawat yang terlalu besar dapat terbang dengan kursi kosong dan menghancurkan profitabilitas. Pada rute jarak jauh, pesawat yang terlalu kecil dapat kehilangan potensi permintaan dan pendapatan karena persaingan dari pesaing yang lebih lengkap. Lapisan ketiga adalah teknis. Setiap model baru menghadirkan kompleksitas. Pilot harus dilatih. Mekanik harus bersertifikasi. Suku cadang harus tersedia. Simulator harus disewa atau dibeli. Awak pesawat harus beradaptasi dengan kokpit baru, prosedur baru, dan sistem baru. Inilah mengapa banyak maskapai penerbangan lebih memilih keluarga pesawat yang sama. Mempertahankan armada yang homogen memungkinkan pertukaran pilot, perawatan yang lebih sederhana, dan kontrak dukungan yang lebih baik. Sebuah pesawat tidak dievaluasi sebagai mesin yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem. Lapisan keempat bersifat strategis. Membeli pesawat berarti memesan slot di jalur produksi Airbus, Boeing, Embraer, atau ATR. Dalam siklus permintaan tinggi, mengamankan pengiriman awal bisa sama pentingnya dengan mendapatkan harga yang bagus. Maskapai yang menunggu terlalu lama mungkin akan menemukan bahwa slot yang tersedia berikutnya baru tersedia 7 atau 8 tahun lagi. Penundaan itu mengubah seluruh strategi. Rute yang tampak menguntungkan pada tahun 2028 mungkin sudah ditempati oleh pesaing pada tahun 2031. Misteri bisnis ini terletak pada kesenjangan antara pengumuman publik dan keputusan sebenarnya. Ketika sebuah maskapai mengumumkan akan membeli 50 pesawat, pasar biasanya menafsirkan pesanan tersebut sebagai tanda ekspansi. Tetapi secara internal, itu bisa berarti banyak hal. Itu bisa berupa penggantian pesawat yang lebih tua. Itu bisa berupa langkah defensif untuk mengamankan slot produksi. Itu bisa berupa cara untuk menekan produsen lain. Itu bisa berupa langkah finansial untuk meningkatkan persyaratan sewa. Itu bahkan bisa berupa pesanan properti fleksibel dengan opsi yang tidak akan pernah digunakan. Pasar pesawat komersial besar didominasi oleh dua nama, Airbus dan Boeing. Konsentrasi ini mengubah setiap pesanan besar menjadi pertempuran industri. Bagi sebuah maskapai penerbangan, memilih di antara keduanya bukan hanya tentang membandingkan mesin. Ini tentang memilih hubungan jangka panjang dengan produsen, mesinnya, dukungan teknisnya, peningkatannya, keterlambatannya, dan risikonya. Airbus dan Boeing bersaing dengan keluarga produk yang tumpang tindih. Airbus A320 Neo bersaing dengan Boeing 737 MX. Airbus A321 Neo, terutama dalam versi jarak jauhnya, menempati ceruk yang berharga di antara pesawat lorong tunggal yang mampu terbang jarak jauh dengan biaya lebih rendah. Boeing 787 bersaing dengan Airbus A350 pada rute internasional jarak jauh, meskipun setiap model memiliki varian dengan kemampuan yang berbeda.
Boeing 777X bertujuan untuk mencakup segmen jarak jauh berkapasitas tinggi, sementara Airbus berfokus pada efisiensi dan fleksibilitas dengan A350. Persaingan tidak berakhir hanya dengan angka kinerja yang diiklankan. Produsen menjual janji tentang konsumsi bahan bakar, keandalan, ketersediaan, dan nilai sisa. Pesawat yang menggunakan lebih sedikit bahan bakar dapat menghemat jutaan dolar selama masa pakainya. Pesawat dengan waktu henti yang lebih sedikit menghasilkan lebih banyak jam terbang dan lebih banyak pendapatan. Pesawat dengan nilai jual kembali yang tinggi mengurangi risiko keuangan. Di atas kertas, perbedaan persentase kecil menjadi angka yang sangat besar ketika dikalikan dengan ratusan penerbangan, ribuan jam, dan 20 tahun pengoperasian. Produsen tidak bernegosiasi sendirian. Di sekitar setiap pesawat terdapat produsen mesin, pemasok avionik, perusahaan yang memproduksi interior, sistem hiburan, kursi, dapur, toilet, roda pendaratan, dan komponen struktural. Pada beberapa model, maskapai penerbangan dapat memilih antara mesin dari produsen yang berbeda. Pilihan itu membuka negosiasi paralel lainnya. Satu mesin mungkin lebih efisien, yang lain mungkin memiliki riwayat perawatan yang lebih baik, yang lain mungkin menawarkan garansi atau ketersediaan suku cadang yang lebih baik. Dalam penerbangan, pesawat adalah platform. Mesin adalah bagian sentral dari biaya sebenarnya. Maskapai penerbangan besar memanfaatkan persaingan ini. Perusahaan yang mengoperasikan Airbus dapat bernegosiasi dengan Boeing untuk mendapatkan pengaruh pasar. Perusahaan yang secara historis terkait dengan Boeing dapat mengevaluasi Airbus untuk meningkatkan diskonnya. Terkadang, niat sebenarnya bukanlah untuk mengganti produsen, tetapi untuk meningkatkan penawaran dari pemasok saat ini. Dalam kasus lain, peralihan benar-benar terjadi dan mengubah konfigurasi seluruh armada selama beberapa dekade. Para produsen juga mempertimbangkan nilai simbolis dari pelanggan tertentu. Maskapai penerbangan bergengsi, perusahaan yang berkembang pesat, atau maskapai penerbangan yang berlokasi di wilayah strategis mungkin menerima persyaratan yang menarik karena pesanan mereka berfungsi sebagai contoh keberhasilan. Jika perusahaan berpengaruh mengadopsi model baru, perusahaan lain mungkin menafsirkannya sebagai tanda kepercayaan. Dalam peluncuran pesawat, pelanggan pertama memiliki pengaruh yang sangat besar. Pesanan mereka membantu memvalidasi program, menarik pendanaan, dan meyakinkan pasar. Geopolitik menambahkan dimensi lain. Airbus mewakili arsitektur industri Eropa yang luas, dengan pabrik, pemasok, dan lapangan kerja yang tersebar di beberapa negara. Boeing mewakili pusat kompleks industri Amerika. Ketika maskapai penerbangan milik negara atau nasional menegosiasikan armada, kontrak tersebut dapat bersinggungan dengan perjanjian diplomatik, hubungan perdagangan, dan pendanaan publik. Di beberapa negara, pembelian pesawat bukan hanya keputusan bisnis, itu juga bisa menjadi sinyal politik. Namun, dominasi Airbus dan Boeing tidak menghilangkan pemain lain. Embraer memiliki peran penting dalam pesawat regional dan berkapasitas lebih kecil, terutama untuk rute di mana pesawat besar akan tidak efisien. ATR mendominasi pasar turboprop regional yang berguna untuk rute pendek dan bandara sekunder. China sedang mengembangkan industrinya sendiri dengan COMAC C919, pesawat strategis yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan asing. Rusia juga telah berupaya mempertahankan program-programnya sendiri, meskipun sanksi dan kesulitan dalam memperoleh sertifikasi internasional membatasi jangkauan globalnya. Persaingan antar produsen berlangsung lambat, mahal, dan brutal. Merancang pesawat baru dapat menghabiskan biaya puluhan miliar dolar. Program yang gagal dapat berlarut-larut selama bertahun-tahun. Penundaan sertifikasi dapat membekukan pengiriman. Masalah keselamatan dapat menghancurkan kepercayaan. Itulah mengapa produsen lebih memilih untuk mengembangkan platform yang sudah ada daripada menciptakan pesawat yang sepenuhnya baru. Penerbangan komersial modern maju melalui inovasi kumulatif. Mesin baru, sayap yang lebih baik, material komposit, perangkat lunak yang lebih canggih, kabin yang dioptimalkan, dan sistem perawatan prediktif. Bagi maskapai penerbangan, persaingan ini menawarkan peluang dan bahaya. Model baru dapat memberikan keunggulan kompetitif, tetapi juga risiko teknis. Model yang sudah matang mungkin lebih andal, tetapi kurang efisien. Membeli lebih awal dapat mengamankan harga yang baik. Membeli terlambat dapat memungkinkan Anda untuk belajar dari masalah orang lain. Keputusan tersebut kurang seperti pembelian konvensional dan lebih seperti pertaruhan yang diperhitungkan dalam perang industri jangka panjang. Tetapi pada saat yang sama, harga daftar untuk pesawat komersial selalu memiliki sentuhan teatrikal. Selama bertahun-tahun, produsen menerbitkan nilai indikatif yang memungkinkan orang untuk memperkirakan ukuran kontrak yang tampak. Pesanan 100 pesawat dapat diiklankan sebagai kesepakatan senilai puluhan miliar dolar.
Namun dalam prakteknya, hampir tidak ada maskapai penerbangan yang membayar harga penuh. Diskon bisa sangat besar, terutama untuk pesanan besar, peluncuran model, kampanye strategis, atau negosiasi di mana produsen perlu mendapatkan pangsa pasar. Harga sebenarnya sebuah pesawat terbang adalah salah satu rahasia yang paling dijaga ketat di industri ini. Dua maskapai penerbangan dapat membeli model yang sama dan membayar jumlah yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut bergantung pada ukuran pesanan, jadwal pengiriman, hubungan sebelumnya dengan pabrikan, penawaran kompetitif, konfigurasi interior, mesin yang dipilih, layanan yang disertakan, garansi, suku cadang, pelatihan, dan penalti keterlambatan. Pesawat dasar hanyalah titik awal. Pesawat komersial dikonfigurasi hampir seperti peralatan yang dibuat khusus. Maskapai penerbangan memutuskan berapa banyak kursi yang akan dipasang, jarak antar baris, konfigurasi kelas bisnis, dapur, jumlah toilet, sistem hiburan, konektivitas, dan desain pencahayaan. Setiap pilihan memengaruhi berat, perawatan, pengalaman penumpang, dan biaya akhir. Model yang sama dapat diubah menjadi pesawat berkapasitas tinggi untuk penerbangan hemat biaya atau kabin premium untuk rute internasional. Kontrak tersebut mungkin mencakup paket perawatan, suku cadang awal, pelatihan pilot, simulator, dukungan teknis, perangkat lunak, peralatan khusus, dan bantuan onboarding. Kontrak tersebut juga dapat mencakup jaminan kinerja. Jika pesawat mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak dari yang dijanjikan atau mengalami masalah ketersediaan, maskapai penerbangan dapat menuntut kompensasi. Klausul-klausul ini sangat penting dalam program-program baru karena risiko kegagalan di tahap awal lebih tinggi. Proses negosiasi biasanya dibagi menjadi beberapa fase. Pertama, permintaan informasi RFI dikeluarkan, di mana maskapai penerbangan mengkomunikasikan kebutuhan umumnya. Ini diikuti oleh permintaan proposal RFP yang lebih formal. Produsen menanggapi dengan penawaran teknis dan komersial. Selanjutnya adalah tahap analisis internal, perbandingan keuangan, dan beberapa putaran negosiasi. Tim hukum meninjau klausul-klausul tersebut. Bank menilai opsi pembiayaan. Produsen menyesuaikan harga, ketentuan pengiriman, dan persyaratan. Akhirnya, jika kesepakatan berhasil, kontrak atau perjanjian pendahuluan ditandatangani dan dapat diumumkan secara publik. Ketidaktransparanan harga memungkinkan semua pihak untuk melindungi kepentingan mereka. Produsen menghindari pengungkapan besarnya diskon. Maskapai penerbangan menghindari menunjukkan kepada pesaing struktur biaya sebenarnya. Bank dan pemberi sewa melindungi model penilaian mereka. Sementara itu, pasar hanya melihat angka perkiraan. Ketika siaran pers menyebutkan nilai harga daftar, angka tersebut biasanya lebih merupakan referensi simbolis daripada jumlah faktur sebenarnya. Diskon tidak selalu berarti produsen merugi. Pesanan besar dapat memungkinkan skala ekonomi, mengisi jalur produksi, dan mengamankan pendapatan masa depan dari dukungan, suku cadang, dan layanan. Selain itu, menjual pesawat dengan margin yang lebih rendah dapat membuka pintu untuk pembelian di masa mendatang. Dalam industri penerbangan, nilai pelanggan diukur selama beberapa dekade. Maskapai penerbangan yang membeli 20 pesawat hari ini mungkin akan membeli 80 pesawat lagi di kemudian hari, atau merekomendasikan platform tersebut kepada anak perusahaan, aliansi, atau perusahaan mitra. Ada juga kompromi tersembunyi. Produsen mungkin menawarkan persyaratan pengiriman yang lebih baik, pembelian kembali untuk pesawat bekas, dukungan pembiayaan, kredit pelatihan, atau diskon untuk pesanan di masa mendatang. Terkadang, negosiasi tidak hanya mengurangi harga pesawat, tetapi juga total biaya untuk mengoperasikannya. Bagi maskapai penerbangan, menerima dukungan teknis intensif selama beberapa bulan pertama dapat bernilai hingga beberapa juta dolar dalam bentuk diskon. Pembelian pun tidak berakhir dengan penandatanganan. Kontrak menetapkan pembayaran bertahap. Biasanya ada uang muka awal dan pembayaran sebelum pengiriman. Seiring perkembangan produksi pesawat, maskapai penerbangan atau pemberi pinjaman melakukan pencairan dana. Pembayaran terakhir jatuh tempo menjelang pengiriman. Struktur ini mengurangi risiko produsen dan mengharuskan maskapai penerbangan untuk menginvestasikan modal sebelum mengoperasikan pesawat. Harga sebenarnya juga bergantung pada waktu. Pesawat yang dipesan hari ini mungkin tidak akan dikirimkan selama beberapa tahun. Selama waktu itu, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan biaya material berubah. Kontrak mencakup rumus eskalasi yang menyesuaikan harga sesuai dengan indeks yang disepakati. Oleh karena itu, angka yang diumumkan awalnya mungkin tidak mewakili biaya akhir yang tepat. Banyak maskapai penerbangan tidak memiliki semua pesawat yang mereka operasikan. Sebagian besar armada global dimiliki oleh perusahaan leasing, perusahaan keuangan khusus yang membeli pesawat dan menyewakannya kepada operator. Model ini telah mengubah penerbangan modern karena memungkinkan pertumbuhan tanpa mengikat begitu banyak modal mereka sendiri. Leasing bekerja dengan cara yang tampaknya sederhana.
Pihak pemberi sewa membeli pesawat dan mengirimkannya ke maskapai penerbangan untuk jangka waktu yang disepakati, yang dapat berlangsung beberapa tahun. Maskapai penerbangan membayar sewa bulanan dan mengoperasikan pesawat sebagai bagian dari armadanya. Pada akhir kontrak, maskapai mengembalikan pesawat, memperbarui perjanjian, atau menegosiasikan solusi lain. Tetapi, di balik struktur ini terdapat sistem keuangan yang kompleks, penuh dengan penilaian, jaminan, cadangan pemeliharaan, dan ketentuan pengembalian. Bagi maskapai penerbangan, leasing bisa lebih fleksibel daripada membeli. Jika permintaan turun, mengembalikan pesawat pada akhir kontrak lebih mudah daripada menjual aset sendiri di pasar yang lesu. Jika perusahaan berkembang pesat, leasing memungkinkan perusahaan untuk menambah kapasitas tanpa menunggu pesanan langsung dari pabrikan. Jika perlu menguji rute, pesawat dapat beroperasi dengan komitmen jangka panjang yang lebih singkat. Jika saldo keuangan Anda lemah, mengakses pesawat melalui leasing mungkin lebih realistis daripada membiayai pembelian penuh. Bagi perusahaan leasing, bisnis ini berkaitan dengan pengelolaan risiko dan nilai sisa. Mereka membeli pesawat populer dengan permintaan global yang tinggi karena mereka dapat dengan mudah menyewakannya kembali jika maskapai penerbangan gagal atau mengakhiri kontrak. Airbus A320, Neo atau Boeing 737 MX memiliki pasar di banyak negara. Model langka dengan sedikit operator mungkin lebih sulit untuk disewakan. Inilah mengapa perusahaan leasing memengaruhi keberhasilan program pesawat. Jika mereka yakin dengan suatu model, mereka membeli dalam jumlah besar dan membantu memperluas jangkauannya. Jika mereka ragu, produsen kehilangan sumber permintaan utama. Ada juga penjualan dan sewa balik, operasi umum di industri ini. Maskapai penerbangan memesan atau menerima pengiriman pesawat, segera menjualnya kepada perusahaan leasing, dan kemudian menyewakannya kembali. Ini memberikan likuiditas, meningkatkan neraca keuangan, dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan pesawat. Dalam prakteknya, ini mengubah aset mahal menjadi kewajiban pembayaran yang tersebar dari waktu ke waktu. Selama krisis, mekanisme ini dapat sangat penting untuk membebaskan uang tunai. Tetapi leasing bukanlah hal yang gratis atau sederhana. Kontrak mengharuskan pemeliharaan pesawat dalam kondisi tertentu. Setelah mengembalikannya, maskapai penerbangan harus memenuhi standar teknis yang ketat. Jika mesin, roda pendaratan, atau komponen utama mendekati perbaikan besar, pembayaran kompensasi mungkin harus dibayarkan. Pihak pemberi sewa melindungi nilai aset melalui cadangan pemeliharaan, inspeksi rutin, dan klausul terperinci. Pesawat yang dikembalikan dalam kondisi buruk dapat menyebabkan perselisihan senilai jutaan dolar. Sewa juga bisa menjadi lebih mahal ketika terjadi kekurangan pesawat. Jika Airbus dan Boeing menunda pengiriman, maskapai penerbangan perlu mempertahankan kapasitas dan bersaing untuk mendapatkan pesawat yang tersedia. Tekanan ini mendorong kenaikan harga sewa dan nilai pasar. Pada saat seperti itu, pesawat bekas bisa menjadi lebih berharga daripada yang diperkirakan. Kekurangan tersebut menjadikan perusahaan penyewaan pesawat sebagai pemain yang kuat karena mereka mengendalikan aset yang sangat dibutuhkan oleh banyak maskapai penerbangan. Keputusan antara membeli dan menyewa bergantung pada profil masing-masing perusahaan. Maskapai penerbangan besar, menguntungkan, dan stabil mungkin lebih memilih untuk membeli sebagian armadanya untuk mendapatkan nilai jangka panjang. Maskapai penerbangan muda atau yang sedang berkembang mungkin lebih memilih menyewa untuk mempertahankan fleksibilitas. Banyak yang menggabungkan kedua model tersebut. Mereka memiliki beberapa pesawat, menyewa yang lain, dan menggunakan penjualan dan sewa balik untuk menyesuaikan likuiditas. Bisnis ini menjadi lebih menarik karena produsen juga memandang perusahaan penyewaan sebagai pelanggan strategis. Pesanan dari perusahaan penyewaan besar kemudian dapat didistribusikan di antara banyak maskapai penerbangan. Hal ini mengurangi resiko komersial produsen dan meningkatkan kehadiran global model tersebut. Terkadang, maskapai penerbangan tidak bernegosiasi langsung dengan Airbus atau Boeing untuk mendapatkan pesawat baru. Mereka mendapatkannya melalui perusahaan penyewaan yang sudah memiliki posisi yang dipesan di jalur produksi. Setelah pesanan ditandatangani, perlombaan melawan waktu pun dimulai. Pembuatan pesawat komersial modern membutuhkan koordinasi ribuan komponen, pemasok, dan proses. Sayap mungkin berasal dari satu pabrik, badan pesawat dari pabrik lain, mesin dari perusahaan lain lagi, interior dari pemasok khusus, dan sistem elektronik dari jaringan internasional. Pesawat jadi adalah hasil dari rantai global dengan presisi yang sangat tinggi. Produsen tidak hanya menjual pesawat terbang, mereka menjual slot pengiriman. Dalam industri di mana permintaan jauh melebihi kapasitas produksi langsung, memiliki tempat yang dipesan di jalur produksi dapat bernilai jutaan dolar. Maskapai penerbangan yang membutuhkan pesawat pada tahun 2029 tidak dapat menunggu hingga tahun 2029 untuk memesannya.
Mereka harus mengantre beberapa tahun sebelumnya. Itulah mengapa buku pesanan sangat penting. Buku pesanan mewakili pendapatan di masa depan, tetapi juga janji industri yang sulit ditepati. Jalur perakitan akhir hanyalah tahap terakhir. Sebelum sampai di sana, setiap bagian melalui proses manufaktur, inspeksi, dan transportasi. Di Airbus, komponen besar melintasi Eropa sebelum perakitan. Di Boeing, sistem industri menghubungkan pemasok dari berbagai wilayah dan negara. Penundaan pada satu bagian dapat memengaruhi seluruh pesawat. Masalah pada mesin dapat menyebabkan badan pesawat yang sudah jadi tertunda. Kekurangan kursi bersertifikasi dapat menunda pengiriman. Hambatan pada pemasok kecil dapat memiliki konsekuensi yang sangat besar. Pandemi, ketegangan rantai pasokan, dan masalah kualitas menunjukkan bahwa penerbangan komersial bergantung pada rantai pasokan yang rapuh. Meskipun Airbus dan Boeing adalah raksasa, banyak komponen penting bergantung pada perusahaan khusus dengan kapasitas terbatas. Jika salah satu dari mereka tidak berproduksi dengan kecepatan yang dibutuhkan, seluruh industri akan merasakannya. Maskapai penerbangan, pada bagiannya, merencanakan rute, penjualan, dan penghentian operasional pesawat yang lebih tua berdasarkan tanggal pengiriman yang dapat berubah. Keterlambatan adalah salah satu aspek paling sensitif dalam kontrak. Jika pabrikan terlambat mengirimkan, maskapai penerbangan dapat kehilangan pendapatan, harus mempertahankan pesawat yang lebih tua dalam layanan lebih lama, menyewa kapasitas sementara, atau membatalkan rute yang direncanakan. Itulah mengapa kontrak mencakup kompensasi. Ini dapat berupa pembayaran, diskon di masa mendatang, layanan tambahan, atau penyesuaian terhadap ketentuan komersial. Tetapi kompensasi jarang mencakup dampak operasional sepenuhnya. Pesawat yang tidak tiba tepat waktu dapat mengganggu seluruh jaringan. Sertifikasi menambah lapisan ketidakpastian lainnya. Sebelum memasuki layanan komersial, model baru atau varian utama harus disetujui oleh otoritas penerbangan. Proses ini mengevaluasi keselamatan, sistem, kinerja, prosedur, dan dokumentasi. Jika masalah muncul, pengoperasian akan tertunda. Bagi pabrikan, ini berarti biaya tambahan. Bagi maskapai penerbangan, ini berarti menunggu kapasitas yang sudah terintegrasi dalam rencana mereka. Pesawat juga harus menjalani pengujian sebelum pengiriman. Sistem hidrolik, listrik, tekanan, kontrol penerbangan, mesin, avionik, dan interior semuanya diperiksa. Kemudian, penerbangan uji dilakukan. Maskapai penerbangan memeriksa pesawat, meninjau dokumentasi, dan secara resmi menerima pengiriman jika semuanya memenuhi spesifikasi yang disepakati. Pada saat itu, pesawat terbang berhenti menjadi janji industri dan menjadi aset operasional. Namun, bahkan setelah pengiriman, pengoperasian pesawat membutuhkan persiapan. Pilot harus memenuhi syarat. Manual harus diintegrasikan. Sistem perawatan harus mengenali pesawat. Suku cadang harus tersedia. Awak kabin harus terbiasa dengan konfigurasi pesawat. Bandara harus memiliki peralatan yang kompatibel. Maskapai penerbangan mungkin menerima pesawat dan tidak langsung mengoperasikannya jika organisasi belum siap. Dengan pesawat baru, beberapa bulan pertama dipantau secara ketat. Kerusakan kecil, penyesuaian perangkat lunak, perubahan prosedur, dan buletin teknis muncul. Industri menyebut model ini sebagai pematangan. Ini tidak selalu berarti ketidakamanan, tetapi lebih kepada pembelajaran operasional. Namun, jika masalah sering terjadi, biaya akan meningkat. Pesawat yang tidak beroperasi tidak menghasilkan pendapatan. Pesawat yang membutuhkan inspeksi berulang mengganggu jadwal, membuat penumpang kesal, dan mengurangi margin keuntungan. Mesin adalah salah satu pusat ekonomi bisnis ini. Dalam beberapa kasus, produsen mesin menawarkan kontrak per jam. Maskapai penerbangan membayar sesuai penggunaan, dan pemasok berkomitmen untuk memelihara, memperbaiki, atau mengganti komponen dalam kondisi tertentu. Model ini mengubah biaya yang tidak pasti menjadi pengeluaran yang lebih dapat diprediksi. Bagi produsen mesin, ini berarti pendapatan berulang selama bertahun-tahun. Bagi maskapai penerbangan, ini berarti perlindungan terhadap perbaikan yang tidak terduga. Mesin modern merupakan pencapaian teknik yang luar biasa. Mesin beroperasi pada suhu yang sangat tinggi, dengan toleransi minimal, dan pada kecepatan yang sangat tinggi. Efisiensinya dapat menentukan profitabilitas suatu rute. Namun, mesin juga membutuhkan perawatan yang mahal. Perbaikan besar dapat menelan biaya jutaan dolar. Komponen memiliki masa pakai terbatas. Beberapa komponen harus diganti setelah siklus tertentu. Pada pesawat jarak pendek, satu siklus setara dengan satu kali lepas landas dan pendaratan. Itulah mengapa rute pendek menyebabkan komponen tertentu lebih cepat aus daripada rute panjang. Perawatan dibagi menjadi tugas harian, pemeriksaan kecil, dan inspeksi terjadwal utama. Beberapa dilakukan semalaman. Yang lain memerlukan penghentian operasional pesawat selama beberapa hari atau minggu. Inspeksi yang paling ekstensif mungkin melibatkan pembongkaran interior, pemeriksaan struktur, pemeriksaan kabel, dan penggantian komponen utama.
Maskapai penerbangan harus merencanakan pekerjaan ini tanpa mengganggu jadwalnya. Pesawat menghasilkan pendapatan dengan terbang, tetapi hanya dapat terbang jika memenuhi setiap persyaratan teknis. Produsen menjual paket dukungan untuk mempertahankan operasi ini. Mereka menawarkan akses ke dokumentasi, platform digital, analitik data, suku cadang prioritas, dan bantuan teknis. Penerbangan modern semakin bergantung pada pemeliharaan prediktif. Sensor dan sistem di dalam pesawat menghasilkan data yang memungkinkan kegagalan diantisipasi sebelum menyebabkan pembatalan. Pesawat menjadi sumber informasi yang konstan. Aliran data ini juga memiliki nilai komersial. Produsen dapat mendeteksi pola global, meningkatkan komponen, dan menawarkan layanan canggih. Maskapai penerbangan dapat mengurangi waktu henti. Namun, ketergantungan teknologi meningkat. Mengoperasikan pesawat modern tidak hanya membutuhkan mekanik dan hanggar, tetapi juga membutuhkan perangkat lunak, konektivitas, analitik, dan kontrak dukungan. Interior membuka peluang bisnis lain. Maskapai penerbangan memodifikasi kabin untuk menyegarkan citra mereka, meningkatkan kepadatan, memperkenalkan ekonomi premium, atau meningkatkan hiburan. Setiap perubahan membutuhkan sertifikasi, desain, pembelian kursi, pemasangan, dan waktu henti. Kabin dapat mengubah ekonomi pesawat. Menambah lebih banyak kursi mengurangi biaya per penumpang, tetapi dapat memengaruhi kenyamanan dan persepsi merek. Memasang suite premium meningkatkan pendapatan per kursi, tetapi mengurangi kapasitas keseluruhan dan meningkatkan berat. Suku cadang adalah komponen penting lainnya. Maskapai penerbangan tidak dapat menunggu berminggu-minggu untuk komponen penting. Perusahaan harus memelihara persediaan sendiri atau memiliki akses ke jaringan pasokan. Produsen dan pemasok mengoperasikan pusat logistik global untuk mengirimkan suku cadang dengan cepat. Ketika suatu model masih baru dan armada global masih kecil, suku cadang mungkin lebih langka. Ketika suatu model sudah tersebar luas, ketersediaan meningkat dan biaya cenderung lebih kompetitif. Nilai sisa juga bergantung pada perawatan. Pesawat yang terawat dengan baik memiliki harga jual kembali atau sewa yang lebih tinggi. Catatan teknis sama pentingnya dengan pesawat itu sendiri. Setiap perbaikan, inspeksi, penggantian suku cadang, dan peningkatan didokumentasikan. Tanpa keterlacakan, nilainya akan turun. Dalam penerbangan, sejarah pesawat merupakan bagian dari asetnya. Setelah 20 atau 30 tahun, banyak pesawat dipensiunkan dari layanan penumpang. Beberapa dialihkan ke maskapai penerbangan yang lebih kecil. Lainnya diubah menjadi pesawat kargo. Beberapa dibongkar untuk diambil suku cadangnya. Mesin, roda pendaratan, avionik, dan komponen yang dapat digunakan kembali dapat sangat berharga. Masa pakai ekonomis pesawat tidak selalu berakhir ketika berhenti mengangkut penumpang. Pesawat dapat terus digunakan sebagai kargo, suku cadang, atau didaur ulang. Namun, penerbangan komersial penuh dengan rencana yang tampak solid, tetapi pada akhirnya terganggu oleh krisis yang tidak terduga. Sebuah maskapai penerbangan dapat menandatangani pesanan besar selama periode pertumbuhan, dan kemudian, bertahun-tahun kemudian, menghadapi resesi, pandemi, perang, devaluasi mata uang, atau perubahan radikal dalam harga bahan bakar. Ketika itu terjadi, pesawat yang dipesan dapat menjadi masalah. Membatalkan pesanan tidak selalu mudah. Kontrak tersebut mencakup uang muka, penalti, dan ketentuan pembatalan. Jika maskapai penerbangan telah membayar uang muka, mereka bisa kehilangan uang. Jika pembatalan dilakukan terlalu terlambat, pabrikan dapat menuntut kompensasi. Itulah mengapa banyak perusahaan lebih memilih untuk menunda pengiriman daripada membatalkannya. Memindahkan pesawat ke tahun-tahun berikutnya memungkinkan mereka untuk mengulur waktu, menyesuaikan kapasitas, dan menghindari perselisihan terbuka dengan pabrikan. Para produsen juga berusaha menghindari pembatalan karena hal itu merusak buku, pesanan, dan persepsi pasar. Pesawat yang dibatalkan dapat dialihkan ke maskapai lain jika model tersebut memiliki permintaan tinggi. Tetapi jika pasar lemah atau model tersebut telah kehilangan daya tariknya, produsen menjadi rentan. Itulah mengapa buku pesanan dianalisis dengan cermat. Tidak semua pesanan sama kuatnya. Beberapa milik maskapai penerbangan yang kuat secara finansial, yang lain milik perusahaan dengan masa depan yang tidak pasti. Maskapai penerbangan yang berkembang pesat sangat menarik. Mereka dapat memesan ratusan pesawat untuk mendukung ekspansi. Jika rencana tersebut berhasil, mereka menjadi raksasa. Jika gagal, mereka meninggalkan pesanan yang bermasalah, pesawat yang belum dikirim, atau armada yang sulit dibiayai. Di pasar negara berkembang, proyeksi optimis dapat berbenturan dengan mata uang yang lemah, infrastruktur yang terbatas, atau perubahan peraturan. Ada juga risiko teknologi. Model baru dapat mengalami penundaan sertifikasi, kegagalan mesin, masalah perangkat lunak, atau pembatasan operasional.
Ketika sebuah pesawat dihentikan operasinya karena alasan teknis atau peraturan, dampaknya menyebar ke seluruh industri. Maskapai penerbangan kehilangan kapasitas, produsen menghadapi klaim kompensasi, pemberi sewa menilai kembali aset, dan penumpang mengalami pembatalan. Dalam kasus yang serius, kepercayaan publik rusak. Mesin telah menjadi sumber ketegangan baru-baru ini dalam beberapa program. Generasi baru menjanjikan efisiensi, tetapi rekayasa pada batasnya dapat menyebabkan masalah daya tahan. Ketika mesin membutuhkan inspeksi dini atau perbaikan lebih sering, pesawat menghabiskan lebih banyak waktu di darat. Bagi maskapai penerbangan, perbedaan antara penghematan yang dijanjikan dan realitas biaya perawatan dapat mengubah seluruh persamaan ekonomi. Bahan bakar adalah risiko kunci lainnya. Pesawat yang efisien bernilai lebih tinggi ketika bahan bakar mahal. Pesawat yang lebih tua mungkin masih menguntungkan ketika bahan bakar murah, tetapi dapat menjadi tidak layak jika harga naik. Maskapai penerbangan membeli pesawat dengan mencoba mengantisipasi pasar energi yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun. Tekanan lingkungan menambah dimensi lain. Standar emisi, pajak karbon, bahan bakar berkelanjutan, dan pembatasan kebisingan dapat menguntungkan armada baru dan merugikan pesawat yang lebih tua. Suku bunga juga penting. Pesawat yang dibiayai dengan utang menjadi lebih mahal ketika biaya uang lebih tinggi. Biaya sewa meningkat ketika pemberi sewa membayar lebih banyak untuk membiayai pembelian mereka. Maskapai penerbangan mungkin menemukan bahwa pesawat tersebut masih efisien, tetapi pembiayaannya tidak lagi semenarik sebelumnya. Dalam bisnis dengan margin ketat, biaya modal dapat sama menentukannya dengan konsumsi bahan bakar. Permintaan penumpang mungkin merupakan misteri terbesar. Maskapai penerbangan membangun model yang canggih, tetapi perilaku pasar dapat menentang perkiraan. Sebuah kota yang tampaknya ditakdirkan untuk tumbuh dapat mengalami stagnasi. Rute internasional dapat dipengaruhi oleh visa, konflik, atau persaingan. Maskapai penerbangan saingan dapat membanjiri pasar dengan kapasitas. Kereta api berkecepatan tinggi dapat mengurangi permintaan pada rute jarak menengah. Setiap pesawat yang dibeli mewujudkan prediksi tentang bagaimana jutaan orang akan bepergian di masa depan. Itulah mengapa kontrak fleksibel sangat berharga. Opsi pembelian, hak konversi antar model, pengiriman bertahap, dan kemampuan untuk menunda membantu mengelola ketidakpastian. Maskapai penerbangan dapat menukar sebagian pesanan pesawat besar dengan versi yang lebih kecil atau mengubah opsi menjadi pesanan tetap jika permintaan meningkat. Fleksibilitas datang dengan harga, tetapi dapat menyelamatkan neraca keuangan. Bisnis penjualan pesawat tampaknya didominasi oleh angka-angka besar dan teknologi yang tepat. Namun, bisnis ini juga penuh dengan ketidakpastian. Setiap pesanan adalah hipotesis tentang masa depan. Hipotesis yang tertulis dalam kontrak, dibiayai dengan utang, diproduksi dengan titanium, aluminium, dan material komposit, dan diluncurkan dengan kecepatan 900 km per jam.